Halo, selamat datang Bapak Ibu Guru, para pejuang PBG. Kembali lagi bersama saya Uni di channel Uni Kreatif. Kali ini saya akan melanjutkan tentang pretest PPG 2019-2020 100 soal dan kunci jawaban pedagogik part 6. Baik, langsung saja dengan soalnya. Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. E. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. Jadi jawabannya adalah D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Baik, soal selanjutnya. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan, E. Acuan pemilihan media pembelajaran. Jadi jawabannya adalah B. Pencapaian kompetensi dasar. Soal selanjutnya. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, B. Menambah bahan pelajaran baru, C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut, D. Mengetahui jumlah siswa yang remedial, E. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Jadi jawabannya adalah E. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Soal selanjutnya. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar, E. Skala penilaian atau rating scale. Jadi jawabannya adalah A. Pedoman observasi. Soal nomor 55. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, D. Indikator pencapaian kompetensi, D. Kemampuan awal siswa, E. Pedoman penilaian. Jadi jawabannya adalah C. Indikator pencapaian kompetensi. Jadi guru itu harus mempertimbangkan indikator pencapaian kompetensi ini untuk bisa menyusun soal-soal yang akan diujikan kepada peserta didik. Soal selanjutnya. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya, A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian berdasarkan materi yang sudah diberikan. C. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. D. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. E. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Jadi jawabannya adalah E. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Soal nomor 57. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. E. Instrumen mengacu pada apa yang akan dinilai, baik itu pengetahuan atau sikap. Jadi jawabannya adalah D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Ingat, ini adalah kecuali ya. Soal nomor 58.
Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai A, min, B, modus, C, median, C, simpangan baku, E, total nilai. Jadi jawabannya adalah A, min, itu artinya rata-rata. Soal nomor 59. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik, B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru, C. Penilaian silabus dan RPP, D. Penilaian sikap peserta didik, E. Penilaian standar kompetensi lulusan. Jadi jawabannya adalah A. Penilaian hasil belajar peserta didik. Ingat, ini fungsi bagi guru ya. Soal nomor 60. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai, perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, D. Sahih, E. Menyeluruh. Jelas ya, jadi jawabannya adalah A. Objektivitas. Jadi seorang penilai atau seorang pendidik itu harus objektif dalam menilai peserta didiknya. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di video saya selanjutnya pada part 7.